Hai Sobat HRSBK, nama saya Widi. Ini adalah rumah saya, atau lebih tepatnya rumah ayah saya. Sejak ayah menikah lagi dengan Tante Nunul, suasana rumah ini berubah. Dia sangat baik, bahkan terlalu baik. Namun, ada sesuatu yang terasa janggal. Suatu hari ibu tiriku mengajakku ke kamarnya. Di sana dia memintaku melakukan sesuatu. Tak disangka dia begitu kuat. Saya yang masih muda merasa kewalahan. Sebelum melanjutkan, kalian bisa menuliskan di kolom komentar dari daerah mana kalian menonton video ini dan dukung kami dengan berlangganan. Berikut kisah lengkapnya. Saya Widi berusia 22 tahun dan hidup saya seharusnya biasa saja. Kuliah, mengerjakan tugas, dan sesekali nongkrong dengan teman. Namun, kesederhanaan itu lenyap sejak ayah menikah lagi 2 tahun lalu. Sejak itu, rumah ini, rumah megah warisan almarhumah ibu saya, terasa asing. Udara yang dulu hangat kini terasa sejuk karena AC yang selalu menyala. Keheningan yang dulu menenangkan kini terasa berat, hanya dipecah oleh wangi parfum mewah yang lembut, dan langkah kaki yang hampir tak terdengar, langkah kaki Tante Nunul. Malam itu tak berbeda dari malam-malam sebelumnya. Saya duduk di meja belajar, berusaha keras memusatkan perhatian pada barisan rumus kalkulus yang terasa seperti bahasa asing. Di luar, hujan mulai turun perlahan, menggoyangkan jendela kamar saya dengan irama yang monoton. Dari ruang tengah, saya mendengar suara televisi yang pelan. Pasti Tante Nunul ada di sana, duduk di sofa empuk yang dulu sering saya tempati bersama ibu. Dia adalah ibu tiri saya, Nunul, yang baru berusia 39 tahun, hanya selisih 17 tahun dari saya. Ayah yang sudah berusia di atas 50 tahun, tampak sangat bangga bisa menikahi wanita secantik dan semuda Nunul. Saya tidak bisa menyalahkannya. Siapapun pasti terpikat. Tante Nunul memiliki pesona klasik yang anggun. Rambut hitam panjangnya terurai rapi, kulitnya putih mulus, dan matanya selalu memancarkan kilau yang sulit ditebak maknanya. Kami tidak pernah punya masalah. Hubungan kami sopan tapi berjarak, seperti dua orang asing yang terpaksa tinggal di bawah atap yang sama. Aku memanggilnya Tante, dan dia memanggilku Widi. Tidak pernah ada panggilan sayang seperti enak atau mak. Kami hidup dalam gencatan senjata yang nyaman, menjaga batas-batas tak terlihat di antara kami. Widi, belum tidur? Suaranya yang lembut memecah konsentrasiku. Aku menoleh. Ia berdiri di ambang pintu kamarku, menyandarkan tubuhnya dengan gestur yang anggun. Malam ini ia hanya mengenakan kaos putih longgar dan celana pendek berbahan katun yang memperlihatkan kaki jenjangnya. Sederhana, tapi di tubuhnya pakaian apapun terlihat mahal. Belum tidur, Tan. Lagi ngerjain tugas? Jawabku mencoba terdengar sesantai mungkin. Mau Tante buatkan coklat panas biar otaknya enggak ngebul? Tawarnya dengan seulas senyum tipis. Aku menggeleng. Enggak usah, Tan. Makasih. Widi bisa sendiri nanti. Selalu begitu. Tawaran yang sopan, penolakan yang sama sopannya. Kami menari dalam lingkaran formalitas yang tak pernah pecah. Ia mengangguk mengerti lalu berbalik dan kembali ke ruang tengah. Aku menghela napas, mencoba kembali fokus pada buku di hadapanku. Tapi bayangan senyumnya, tatapan matanya, entah kenapa terus menempel di benakku. Tiba-tiba keheningan rumah dipecah oleh suara yang sudah sangat kukenal. Suara dering telepon rumah. Suara itu seperti sebuah sinyal, sebuah penanda dimulainya sebuah ritual aneh yang hanya akulah yang menyadarinya. Dari kamarku, aku bisa mendengar langkah kakinya yang sedikit tergesa menuju telepon. Aku mendengar suaranya mengangkat gagang telepon. Halo, sapanya dengan nada biasa. Ada jeda sejenak, lalu transformasinya mulai. Oh, sayang, halo. Suaranya seketika berubah dari nada yang datar dan tenang menjadi manja, lembut, dan penuh kerinduan. Wajahnya yang tak bisa kulihat sudah bisa kubayangkan. Pasti matanya berbinar seperti gadis remaja yang menerima telepon dari kekasihnya. Itu pasti ayah.
Hanya ayah yang bisa memicu reaksi seperti itu darinya. Ayah memang sering bekerja di luar kota, kadang berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Panggilan telepon adalah satu-satunya jembatan mereka. Aku mendengar Tante Nunul tertawa kecil, tawa yang renyah dan menggoda. Tawa yang tidak pernah kudengar saat ia berbicara denganku atau dengan asisten rumah tangga. Beberapa detik kemudian, langkah kakinya terdengar lagi menjauh dari ruang tengah. "Aku ke kamar dulu ya, sayang, biar lebih enak ngobrolnya," ucapnya di telepon. Suaranya terdengar semakin dekat ke arah lorong kamarnya. Aku tidak tahu dorongan apa yang membuatku bangkit dari kursi, rasa penasaran mungkin, atau hanya kebosanan dari tumpukan tugas. Aku berjalan keluar kamar dengan dalih ingin mengambil air minum di dapur. Dapur kami memiliki posisi yang strategis. Dari sana aku bisa melihat lorong yang mengarah ke kamar tidur utama, kamar ayah dan Tante Nunul. Dan di sanalah aku melihatnya. Pintu kamarnya tidak tertutup rapat, menyisakan celah tipis yang mengundang. Lampu kamarnya menyala terang. Aku berhenti sejenak di dekat kulkas, berpura-pura mencari sesuatu sambil melirik ke arah celah pintu itu. Beberapa menit berlalu, aku hanya bisa mendengar gumaman suaranya yang manja dan sesekali tawa kecilnya. Lalu aku melihat sebuah bayangan bergerak di dalam kamar, bayangan Tante Nunul. Ia bergerak menjauh dari pintu, lalu kembali lagi ke arah ranjang yang berada di jangkauan pandanganku dari celah itu. Jantungku berdebar sedikit lebih kencang saat aku menyadari sesuatu. Bayangannya berbeda. Siluet tubuhnya tidak lagi terbalut kaos longgar yang ia kenakan tadi. Siluet itu kini lebih ramping, lebih feminin. Sebuah gaun tidur mungkin, dari bahan yang ringan dan jatuh, yang memeluk setiap lekuk tubuhnya dengan sempurna. Dia berganti pakaian hanya untuk menerima telepon. Ini bukan pertama kalinya aku menyadari ritual ini. Setiap kali ayahku menelepon di malam hari, polanya selalu sama. Dia akan menjawab dengan gembira, membawa teleponnya ke kamar, dan beberapa saat kemudian, jika aku tak sengaja melihatnya, penampilannya sudah berubah total. Dari pakaian rumah yang santai menjadi gaun tidur sutra atau lingerie yang seksi. Seolah-olah ayah bisa melihatnya melalui gagang telepon. Awalnya kupikir itu adalah caranya menjaga romantisme dalam hubungan jarak jauh. Cara seorang istri untuk tetap merasa seksi untuk suaminya. Itu manis, pikirku. Tapi malam itu, saat aku berdiri di dapur yang remang-remang, mendengarkan desahan dan tawa manjanya dari balik pintu, sementara bayangannya yang sensual menari di dinding, perasaan lain mulai merayapiku. Ini bukan sekedar romantis, ini terasa seperti sebuah pertunjukan. Sebuah pertunjukan yang dipentaskan di panggung yang kosong tanpa penonton. Atau mungkinkah dia tahu ada yang menonton? Aku menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran konyol itu. Aku mengambil segelas air, meneguknya cepat dan kembali ke kamarku. Tapi rumus-rumus kalkulus itu kini terlihat semakin kabur. Pikiranku dipenuhi oleh bayangan siluet itu. Siluet ibu tiriku yang cantik di dalam kamarnya, berganti pakaian seksi hanya untuk sebuah suara di telepon. Sebuah pertanyaan mulai terbentuk di benakku, pertanyaan yang terasa salah dan berbahaya. Untuk siapa sebenarnya dia berdandan? Untuk ayah yang berada ratusan kilometer jauhnya, atau untuk kesepiannya sendiri? Aku belum tahu bahwa rasa penasaranku malam itu adalah langkah pertama menuju sebuah pintu yang seharusnya tidak pernah kubuka, pintu menuju rahasia tergelap Tante Nunul. Beberapa hari berlalu sejak ritual malam itu dan pikiranku tak pernah tenang. Setiap kali aku melihat Tante Nunul, entah itu saat ia sedang menyiram bunga di teras atau membaca buku di ruang tengah, bayangan siluetnya di balik pintu kamar terus berkelebat. Pertanyaan-pertanyaan terlarang menari-nari di kepalaku. Aku menjadi pengamat yang lebih tajam, memperhatikan setiap detail kecil. Caranya tersenyum, caranya menatap, caranya menyibakkan rambut dari lehernya.
Aku mulai melihatnya bukan sebagai figur seorang ibu, melainkan sebagai seorang wanita. Wanita cantik yang terperangkap dalam sangkar emas kesepian. Malam itu, takdir seolah mempermainkanku. Hujan turun dengan begitu deras, memukul-mukul atap dan jendela dengan brutal, seolah langit sedang meluapkan amarahnya. Listrik padam selama beberapa saat membuat seisi rumah gelap gulita dan sunyi senyap. Hanya menyisakan suara gemuruh badai di luar. Aku dan Tante Nunul hanya duduk di ruang makan, diterangi oleh beberapa lilin yang menciptakan bayangan-bayangan panjang dan menakutkan di dinding. Kami tidak banyak bicara, suasana terasa begitu pekat oleh hal-hal yang tak terucapkan. Saat listrik kembali menyala, kami berdua sama-sama terkejut. Dan tepat pada saat itu juga, telepon rumah berdering lagi. Suaranya terdengar begitu nyaring memecah keheningan pascabadi. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Aku tahu siapa yang menelepon. Tante Nunul bangkit. Wajahnya yang tadi tegang kini mulai dihiasi senyum. Ia mengangkat telepon. "Halo sayang. Ya Tuhan, aku khawatir sekali. Di sini hujan badai," ucapnya. Suaranya langsung berubah menjadi manja dan penuh kelegaan. Kali ini ada sesuatu yang berbeda. Mungkin karena sisa-sisa ketegangan akibat mati listrik, atau mungkin karena rasa penasaranku sudah mencapai puncaknya. Aku tidak bisa hanya diam di kamar dan menebak-nebak. Setelah ia mengucapkan kalimat andalannya, "Aku ke kamar dulu ya, sayang," dan langkah kakinya menjauh, sebuah dorongan yang tak bisa kukendalikan menggerakkan tubuhku. Aku bangkit, berjalan tanpa suara, menyusuri lorong yang remang-remang. Lantai pualam yang dingin terasa menembus telapak kakiku. Jantungku berdebar begitu kencang. Suaranya terasa lebih keras daripada gemericik hujan di luar. Aku berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Seperti dugaanku, seperti kebiasaannya, pintu itu tidak tertutup sempurna. Hanya ada celah selebar 1 jari, memancarkan garis cahaya keemasan yang menggoda sekaligus menakutkan. Aku menahan napas. Tanganku gemetar saat aku mencondongkan tubuh sedikit, memberanikan diri untuk mengintip. Dan dunia seolah berhenti berputar. Pemandangan di dalam sana membakar retinaku, mengukir dirinya secara permanen dalam ingatanku. Tante Nunul tidak sedang berdiri atau duduk. Ia hanya berbaring miring di atas ranjang mereka yang besar, menghadap ke arahku. Ia hanya mengenakan lingerie sutra berwarna merah marun. Warnanya begitu kontras dengan kulitnya yang putih pucat di bawah cahaya lampu tidur yang temaram. Satu tangannya memegang gagang telepon nirkabel yang ia tempelkan di telinga. Bibirnya terus menggumamkan kata-kata mesra untuk ayah. "Yah, aku kangen banget. Kamu kapan pulang, sayang? Aku nggak tahan sendirian terus," bisiknya ke telepon, tapi matanya terpejam. Ekspresinya adalah perpaduan antara kerinduan dan sesuatu yang lebih dalam, lebih mendesak. Dan tangannya yang satu lagi, tangannya yang bebas, bergerak perlahan di atas tubuhnya sendiri, mengelus pinggangnya, turun ke pahanya, lalu bergerak ke tempat yang paling intim. Napasnya mulai terdengar berat bercampur dengan bisikan manjanya untuk ayah. Desahan-desahan kecil yang tertahan lolos dari bibirnya. Desahan yang jelas bukan ditujukan untuk suaminya yang berada ratusan kilometer jauhnya. Desahan itu untuk dirinya sendiri, untuk kesepiannya yang memuncak di tengah malam badai. Aku terpaku, kakiku seolah dipaku ke lantai. Ada sengatan listrik yang menjalar dari ujung rambut hingga ujung kaki. Perasaan yang kurasakan adalah badai yang lebih dahsyat dari hujan di luar sana. Ada rasa kaget yang membuatku mual. Ada rasa jijik pada diriku sendiri karena telah mengintip privasi seekor singa betina yang terluka. Tapi, di bawah semua itu, di dasar perutku yang paling dalam, ada percikan lain. Sesuatu yang gelap, panas, dan salah. Sesuatu yang membuat napasku tercekat karena alasan yang berbeda. Aku telah melintasi batas malam itu. Aku tidak hanya melihat rahasianya,
Aku melihat jiwanya yang telanjang. Dengan susah payah, aku memaksa kakiku untuk mundur, selangkah demi selangkah, sepelan mungkin, seperti seorang pencuri yang baru saja menjarah sesuatu yang tak ternilai harganya. Aku kembali ke kamarku, menutup pintu tanpa suara dan menyandarkan punggungku di sana. Tubuhku gemetar hebat. Aku tidak lagi melihatnya sebagai Tante Nunul. Stempel itu telah hancur berkeping-keping. Di mataku kini ia adalah Nunul, seorang wanita dengan gairah yang meluap-luap, dengan hasrat yang terpendam, dan dengan kesepian yang begitu putus asa hingga ia harus memuaskannya sendiri, sambil berpura-pura berbicara dengan suaminya. Pagi harinya, suasana di meja makan terasa seperti medan perang yang sunyi. Hujan sudah berhenti menyisakan udara yang sejuk dan aroma tanah basah. Tapi di dalam rumah udaranya berat dan panas. Aku berusaha keras untuk tidak menatapnya, memfokuskan pandanganku pada roti panggang di piringku. "Widih," panggilnya lembut. Aku mengangkat wajah dengan ragu, ia menatapku. Tatapannya berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi jarak yang sopan itu. Matanya menelusuriku dengan lambat, intens, seolah ia bisa melihat langsung ke dalam kepalaku dan membaca semua pikiran kotorku dari semalam. Lalu seulas senyum tipis, nyaris tak terlihat tersungging di bibirnya. Senyum yang penuh arti. Saat ia menyodorkan selai, jemarinya tidak sengaja menyentuh punggung tanganku. Sentuhan itu hanya sesaat, tapi terasa seperti sengatan listrik bertegangan tinggi. Aku menarik tanganku dengan cepat. Semalam tidurnya nyenyak, nadanya ringan, tapi matanya menusuk. Hujannya deras sekali, Tante. Sampai susah tidur. Aku hanya bisa mengangguk kaku, tenggorokanku terasa kering. Nyenyak, Tan. Bohong. Aku tidak tidur sama sekali. Ia tahu. Aku tidak tahu bagaimana, tapi aku yakin ia tahu aku melihatnya. Mungkin dari suara langkahku yang terlalu sunyi, atau mungkin hanya intuisi seorang wanita. Tapi ia tidak terlihat marah atau malu. Sebaliknya, ia terlihat berkuasa. Rahasianya yang kini ku tahu bukan lagi menjadi kelemahannya, melainkan senjatanya. Sejak hari itu, permainan dimulai. Ia mulai mengenakan pakaian yang sedikit lebih terbuka di rumah. Gaun rumah dengan belahan dada yang sedikit lebih rendah, celana pendek yang sedikit lebih pendek. Ia akan membungkuk di depanku untuk mengambil sesuatu, memberiku pemandangan yang tak seharusnya kulihat. Ia akan menyapukan tangannya di bahuku saat melewatiku, meninggalkan jejak hangat dan aroma parfumnya yang memabukkan. Setiap godaan kecil itu terasa seperti sebuah benang tak kasat mata yang ia lilitkan di sekujur tubuhku. Jebakan gairah yang perlahan tapi pasti mulai mengikatku. Dan bagian yang paling menakutkan adalah aku tidak tahu apakah aku ingin melepaskan diri. Aku terjebak di antara rasa bersalah pada ayah dan pesona terlarang dari istrinya. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Beberapa minggu berlalu dalam ketegangan yang membara. Rumah kami telah berubah menjadi panggung teater bisu, di mana setiap tatapan, setiap sentuhan yang tidak disengaja, dan setiap helai napas menjadi dialog yang syarat makna. Aku hidup dalam kewaspadaan konstan, mencoba menavigasi ladang ranjau emosional yang diciptakan Nunul. Aku tahu aku harus keluar dari pusaran ini. Aku butuh udara segar. Aku butuh pengingat akan seperti apa kehidupan yang normal itu. Aku butuh Meme. Meme adalah pacarku. Kami sudah bersama selama hampir setahun. Dia adalah antitesis dari segala hal yang diwakili oleh Nunul. Jika Nunul adalah malam yang misterius dan penuh gairah tersembunyi, maka Meme adalah pagi yang cerah dan penuh tawa. Dia tulus, sederhana, dan kehadirannya selalu terasa seperti pulang ke rumah. Bersamanya, aku bisa menjadi Widi yang sesungguhnya. Mahasiswa biasa yang pusing karena tugas, bukan anak tiri yang terjebak dalam drama psikologis dengan ibu tirinya. Merasa terdesak, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang selama ini kuhindari. Membawa Meme ke rumah untuk makan malam.
Aku butuh perisai. Aku butuh kehadirannya untuk menciptakan batas yang jelas dan nyata antara aku dan Nunul. Aku berpikir, mungkin jika melihatku bersama pacarku, Nunul akan mundur. Betapa naifnya aku. Sore itu saat Meme tiba, aku bisa merasakan pergeseran atmosfer di dalam rumah. Nunul menyambutnya di pintu dengan senyum yang begitu manis dan hangat hingga terasa seperti lapisan gula di atas racun. "Ah, halo, kamu pasti Meme ya? Aduh, cantik sekali," sapanya. Matanya meneliti Meme dari ujung rambut ikal sebahunya hingga sepatu Keds yang dikenakannya. Itu bukan tatapan kagum. Itu adalah tatapan seorang predator yang sedang mengukur mangsanya. Meme dengan kepolosannya tersenyum malu-malu. "Iya tante, apa kabar?" "Baik sayang, ayo masuk, jangan malu-malu, anggap saja rumah sendiri," kata Nunul merangkul bahu Meme dengan keakraban yang dipaksakan. Makan malam itu adalah salah satu pengalaman paling canggung dalam hidupku. Meme mencoba yang terbaik untuk mencairkan suasana, bercerita tentang kampusnya, tentang hobinya melukis, tentang keluarganya. Aku mencoba mendukungnya, tapi aku terlalu sibuk mengawasi Nunul. Dan Nunul, ia memainkan perannya dengan sempurna. Peran sebagai ibu yang perhatian dan sedikit posesif. "Widi itu kalau di rumah manja loh, Meme," katanya sambil menaruh sepotong ayam di piringku. Sebuah gestur yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Kalau sudah di depan laptop, lupa segalanya. "Kamu harus sabar ya sama dia." Kalimat itu, meskipun terdengar seperti nasihat ibu yang ramah, memiliki tujuan lain. Kalimat itu dirancang untuk menarik garis yang tegas. Aku adalah ibunya. Aku yang paling tahu tentang dia. Kamu hanyalah orang luar. Meme hanya tersenyum sopan. Tapi aku bisa melihat sedikit kebingungan di matanya. Di depan Meme, Nunul sengaja menyentuh lenganku lebih sering, merapikan kerah bajuku, dan memanggilku sayang sesekali, yang biasanya hanya ia gunakan untuk ayah di telepon. Setiap tindakannya adalah sebuah klaim kepemilikan yang halus, sebuah penandaan teritori yang membuat Meme semakin merasa seperti tamu tak terundang. Setelah makan malam, saat aku dan Meme duduk di teras belakang mencoba mencari momen privasi, Meme akhirnya angkat bicara. "Ibu tiri kamu baik banget ya, tapi kayaknya dia sayang banget sama kamu." Aku hanya bisa tersenyum masam. "Iya, dia memang perhatian." Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa perhatian itu adalah masker dari sesuatu yang jauh lebih gelap dan rumit? Rencana perisaiku gagal total. Kehadiran Meme tidak membuat Nunul mundur. Sebaliknya, itu justru memicu sisi lain dari dirinya. Kecemburuan. Beberapa hari kemudian, saat aku dan Meme sedang berbicara di telepon, kami merencanakan liburan akhir pekan. Keluarga Meme memiliki sebuah villa kecil yang sederhana di puncak. Tempat yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota, dan yang paling penting, jauh dari rumah ini. Itu adalah tiket pelarianku. Asik, cuman berdua. Maksudnya cuman aku, kamu, sama keluarga aku. Pasti seru, kata Meme di seberang telepon. Aku tersenyum, merasakan secercah harapan. Iya, aku enggak sabar. Tanpa kusadari, Nunul sedang berdiri di lorong, berpura-pura merapikan pajangan di dinding. Tapi aku tahu telinganya menangkap setiap kata. Saat aku menutup telepon, ia berjalan menghadapiku dengan ekspresi ceria yang dibuat-buat. Wah, kedengarannya seru sekali. Liburan ke puncak? Tanyanya seolah-olah baru saja mendengarnya. Aku mengangguk waspada. Iya tante, sama keluarga Meme. Matanya berbinar dengan ide yang mengerikan. Oh, iya. Wah, kebetulan sekali tante lagi bosan banget di rumah sendirian. Ayahmu juga masih lama pulangnya. Boleh enggak tante ikut? Jantungku terasa jatuh ke perut. Ikut? Iya, katanya dengan antusiasme yang meluap-luap. Biar tante bisa lebih akrab juga sama Meme dan keluarganya. Kan bagus kalau keluarga kita saling kenal, ya, Widi? Boleh ya?
Ia menatapku dengan tatapan memohon yang palsu, menempatkanku pada posisi yang tidak mungkin. Jika aku menolak, aku akan terlihat seperti anak tiri yang jahat dan tidak tahu terima kasih di mata siapapun yang mendengarnya. Aku akan menyakiti perasaannya, dan itu akan menjadi amunisi baru untuknya. Meme, dengan sifatnya yang tidak enakan, pasti juga tidak akan bisa menolak. Aku terjebak. Rencanaku untuk kabur dari drama ini justru telah mengundang sumber drama itu untuk ikut serta. Aku melihat senyum kemenangan yang tipis di bibirnya. Ini bukan tentang keakraban. Ini bukan tentang menghilangkan kebosanan. Ini tentang kontrol. Ini tentang memastikan aku tidak akan pernah lepas dari jangkauannya. Saat aku memberitahu Meme, persis seperti dugaanku, ia berkata, "Ya nggak apa-apa Widi, kan kasihan Tante Nunul sendirian di rumah. Malah bagus, biar kita makin dekat." Aku hanya bisa diam. Meme tidak melihat apa yang kulihat. Dia tidak melihat tatapan predator di mata Nunul. Dia tidak melihat permainan manipulatif yang sedang berlangsung. Dia hanya melihat seorang ibu tiri yang kesepian. Dan saat kami berkemas beberapa hari kemudian, aku melihat Nunul memasukkan gaun-gaun tidur sutranya ke dalam koper. Aku tahu saat itu juga liburan yang seharusnya menjadi pelarianku akan berubah menjadi puncak dari mimpi burukku. Aku tidak akan pergi ke puncak untuk berlibur. Aku sedang berjalan lurus menuju medan pertempuran. Perjalanan menuju puncak terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Aku menyetir dengan Meme duduk di sampingku, sementara Nunul duduk di kursi belakang. Kehadirannya memenuhi seluruh mobil. Parfumnya yang mahal bercampur dengan aroma pengharum mobil rasa pinus, menciptakan wangi yang aneh dan memuakan. Dari kaca spion, aku bisa melihatnya. Ia tidak banyak bicara, hanya sesekali menimpali obrolan kami dengan komentar singkat, tapi matanya tidak pernah berhenti bekerja. Matanya terus mengawasiku, mengawasi interaksiku dengan Meme. Setiap kali tanganku tak sengaja bersentuhan dengan tangan Meme saat mengganti persneling, aku bisa merasakan tatapan Nunul menajam dari belakang. Villa keluarga Meme bukanlah villa mewah seperti yang mungkin dibayangkan Nunul. Tempat itu kecil, nyaman, terbuat dari kayu, dan dikelilingi taman bunga yang dirawat dengan penuh cinta oleh Ibu Meme. Suasananya hangat dan bersahaja, segalanya yang berlawanan dengan rumah kami yang dingin dan modern. Keluarga Meme menyambut kami dengan kehangatan yang tulus. Ayah Meme yang gemar bercanda, dan ibunya yang keibuan dan ramah. Saat Ibu Meme mengantar kami ke kamar, masalah pertama pun muncul. "Aduh, maaf sekali ya, Nak Widi, Tante Nunul. Biasanya kamar tamu yang ini kosong, tapi ternyata keponakan Tante dari Bandung mendadak datang juga semalam. Jadi, kamarnya terpaksa harus berbagi. Nggak apa-apa kan? Di dalam ada 2 tempat tidur terpisah kok. Anggap saja seperti ibu dan anak sendiri." Darahku seolah membeku. Aku melirik ke dalam kamar. Benar saja, ada 2 ranjang tunggal yang dipisahkan oleh sebuah meja kecil. Jaraknya tidak lebih dari 1 meter. Aku menelan ludah. Tenggorokanku kering. Ini adalah skenario terburuk yang bisa kubayangkan. Meme menatapku dengan cemas. "Widi, kalau kamu enggak nyaman, kamu bisa tidur di sofa ruang tengah nanti biar Tante Nunul." "Loh, jangan," potong Nunul dengan cepat. Suaranya terdengar ceria. "Nggak apa-apa kok, Meme. Tante sama Widi sudah biasa." "Bener kan, Widi? Cuman berbagi kamar saja, bukan masalah besar." Ia menatapku. Senyumnya adalah sebuah tantangan. Aku tahu aku tidak punya pilihan. Menolak akan menciptakan drama yang tidak perlu, dan membuat keluarga Meme tidak nyaman. Dengan pasrah, aku mengangguk. "Iya, nggak apa-apa, Bu." Wajah Nunul bersinar dengan kemenangan yang tak ia sembunyikan. Rencananya, entah itu direncanakan atau hanya kebetulan yang ia manfaatkan dengan sempurna, berhasil. Malam itu ia akan memilikiku di dalam ruang yang sama, terisolasi dari dunia luar,
dan hanya beberapa langkah dari Meme yang tidur di kamar sebelah tanpa tahu apa-apa. Malam harinya, setelah makan malam bersama yang penuh dengan tawa Meme dan keluarganya yang tulus dan tawaku yang dipaksakan, kami semua kembali ke kamar masing-masing. Udara puncak yang dingin mulai menusuk tulang. Aku masuk ke kamar bersama Nunul. Suasananya langsung berubah. Kehangatan dari ruang makan tadi seolah lenyap, digantikan oleh ketegangan yang bisa kau iris dengan pisau. Aku segera merebahkan diri di ranjang yang paling jauh dari pintu, membelakangi Nunul, dan menarik selimut hingga menutupi leherku. Aku pura-pura sudah sangat mengantuk. Berharap ia akan mengerti isyarat itu, dan kami bisa melewati malam ini dalam keheningan. Aku mendengar suara gemericik kain saat ia berganti pakaian. Aku memejamkan mata rapat-rapat, mencoba memikirkan hal lain. Tugas kuliah, pertandingan sepak bola, apapun itu. Tapi pikiranku terus kembali pada wanita yang berada hanya beberapa meter dariku. Aku bisa mencium aroma lotion malamnya yang lembut. Lalu suara yang paling kutakuti terdengar, suara dering ponselnya yang khas. Dalam keheningan kamar, suara itu terdengar seperti alarm kebakaran. Aku tahu siapa yang menelepon. Ini adalah panggungnya. Pertunjukannya akan segera dimulai. Halo sayang, suaranya adalah bisikan-bisikan yang sensual dan syarat kerinduan, dirancang khusus untuk melewati dinding tipis villa kayu ini. Aku tetap diam, tidak bergerak, berharap ia berpikir aku sudah tidur. Ya, aku lagi di puncak sama Widi dan pacarnya. Ia lanjutkan. Ia sengaja menyebut kami seolah-olah melaporkan situasinya. Di sini dingin banget, sayang. Aku kangen banget sama kamu. Aku merasakan kasur di belakangku sedikit bergetar. Aku membuka mata. Dalam kegelapan, aku melihat siluetnya. Ia tidak lagi di ranjangnya. Ia sudah duduk di tepi ranjangku. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku butuh pelukan hangat kamu sekarang, bisiknya ke telepon. Tapi napasnya yang hangat menerpa tengkuk. Tangannya yang dingin dan lembut mendarat di bahuku di atas selimut. Aku menegang. Tubuhku kaku seperti batu. Ini gila. Ini benar-benar gila. Ayahku ada di ujung telepon. Pacarku ada di kamar sebelah. Dan ibu tiriku sedang menggodaku di ranjang yang sama. Kamu lagi apa, sayang? Tanyanya ke telepon. Lalu dengan suara yang lebih pelan, nyaris tak terdengar, ia berbisik di telingaku. Jangan tegang begitu. Tangannya mulai bergerak, mengelus lenganku dengan gerakan lambat dan menyiksa. Setiap sentuhannya mengirimkan gelombang panas dan dingin ke seluruh tubuhku. Aku terjebak antara panik, rasa bersalah yang luar biasa, dan pengkhianatan terhadap hasratku sendiri yang mulai bangkit. Aku nggak sabar nunggu kamu pulang. Aku punya banyak sekali cerita. Lanjutnya ke telepon. Suaranya bergetar karena emosi yang dibuat-buat. Tapi getaran itu juga terasa nyata saat tangannya semakin berani turun dari lenganku. Menyusuri punggungku di balik selimut. Pikiranku berkecamuk. Di satu sisi ada suara ayahku di telepon, suara pria yang telah membesarkanku, yang tidak tahu apa-apa tentang pengkhianatan yang terjadi di punggungnya. Di sisi lain ada wanita ini, istrinya, yang mengubah kesepiannya menjadi senjata manipulasi yang kejam. Dan di kamar sebelah ada Meme, gadis yang kucintai, yang tidur dengan damai memimpikan masa depan kita yang kini terasa begitu rapuh dan kotor. Wajah Nunul mendekat. Aku bisa merasakan napasnya di pipiku. Ia masih berbicara di telepon, mengucapkan kata-kata cinta untuk ayah, tapi matanya yang berkilat dalam kegelapan tertuju sepenuhnya padaku. Tatapannya adalah campuran antara kemenangan, hasrat, dan kekuasaan. Ia telah menang. Ia berhasil menyeretku ke dalam dunianya yang gelap di depan mata semua orang yang kucintai, tanpa seorang pun menyadarinya. Aku bukan lagi korban yang pasif. Dengan tetap diam, dengan membiarkan ini terjadi, aku telah menjadi kaki tangannya. Tangannya berhenti di pinggangku. Ia menunggu reaksiku. Dunia seolah menahan napas. Apa yang akan aku lakukan?
berteriak, mendorongnya, atau menyerah pada pusaran terlarang yang telah menelanku. Bulat-bulat, malam itu di kamar yang dingin di puncak, aku sadar bahwa neraka bukanlah tempat dengan api dan siksaan. Neraka adalah sebuah kamar tidur kecil di mana kau harus memilih antara menghancurkan ayahmu, mengkhianati kekasihmu, atau menghancurkan dirimu sendiri. Semoga narasi ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Ingatlah bahwa dalam hidup kita seringkali dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit yang menguji integritas dan nilai-nilai kita. Jangan biarkan godaan sesaat dan hawa nafsu membuat kita mengkhianati orang-orang yang kita cintai. Kehadiran kita di dunia ini lebih berharga dari sekadar nafsu dan kesenangan yang bersifat sesaat. Sampai jumpa di narasi berikutnya, Sobat HRSBK.